Perkenalkan, nama saya Dinda Agustiani dengan NPM 233507123 dari kelas C. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Al-Farabi. Al-Farabi yang nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Al-Farabi, lahir sekitar tahun 872 Masehi di Farab yang kini terletak di wilayah Kazakhstan. Ia dikenal sebagai salah satu filsuf terkemuka dalam sejarah dunia Islam dan disebut sebagai Al-Mu'allim Al-Thani atau guru kedua, karena ia dianggap sebagai pengikut dan penerus ajaran Aristoteles setelah pemikir besar Yunani tersebut. Al-Farabi mendapat pendidikan awal di tanah kelahirannya, kemudian melanjutkan studi di Baghdad yang saat itu menjadi pusat intelektual dunia Islam. Di sana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, logika, matematika, astronomi, musik, dan ilmu-ilmu lainnya. Selain itu, ia juga banyak terpengaruh oleh pemikiran Yunani, khususnya karya-karya Plato dan Aristoteles. Al-Farabi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Damaskus, di mana ia dikenal sebagai seorang cendekiawan dan guru besar. Ia menulis banyak karya dalam berbagai bidang ilmu, dan karya-karyanya tetap dihormati hingga saat ini. Al-Farabi meninggal sekitar tahun 950 Masehi di Damaskus, Syria. Gagasan utama Al-Farabi. Salah satu gagasan utama Al-Farabi adalah konsep Al-Madinah Al-Fadila atau kota utama. Dalam karyanya ini, ia menggambarkan sebuah masyarakat yang ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin filsuf. Pemimpin ini harus memiliki kebijaksanaan yang tinggi dan mampu memimpin masyarakat menuju kebaikan dan kesejahteraan. Al-Farabi membedakan antara 3 jenis negara. Yang pertama, negara yang rusak adalah negara yang dipimpin oleh penguasa yang tidak bijaksana dan mementingkan kekuasaan pribadi. Yang kedua, ada negara yang terorganisir dengan baik, yaitu negara yang memiliki aturan dan hukum yang baik tetapi belum kesempurnaan. Yang ketiga, ada negara yang ideal, yaitu negara yang dipimpin oleh seorang filsuf yang memimpin dengan kebijaksanaan, mengutamakan moralitas dan kebaikan bersama. Gagasan tentang kebahagiaan. Al-Farabi juga menekankan pentingnya pencapaian kebahagiaan sebagai tujuan hidup manusia. Menurutnya, kebahagiaan dapat dicapai melalui pengembangan intelektual dan moral dengan menggunakan akal budi dan mengikuti ajaran wahyu atau agama. Dalam pandangannya, kebahagiaan sejati adalah keadaan di mana manusia dapat hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya, yakni untuk berbuat baik dan mencapai pengetahuan yang lebih baik. Logika dan metafisika. Al-Farabi dikenal juga sebagai pengembang ajaran logika Aristotelian dalam dunia Islam. Ia memberikan tafsiran dan pengembangan atas logika formal yang dipelajari dari Aristoteles. Dalam logika, ia mengemukakan metode deduktif yang menjadi dasar untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah. Al-Farabi juga banyak mengembangkan ajaran metafisika, di mana ia menggabungkan pemikiran tentang eksistensi Tuhan dan penciptaan alam semesta. Hubungan antara akal dan wahyu. Al-Farabi berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan keduanya saling melengkapi. Wahyu membawa pengetahuan yang sangat penting untuk kehidupan manusia, sementara akal membantu untuk memahami wahyu tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Dengan cara ini, pengetahuan yang diterima melalui wahyu dapat diperkuat dengan akal sehat. Relevansi gagasan Al-Farabi di era modern. Pendidikan dan kepemimpinan. Gagasan Al-Farabi tentang pemimpin filsuf yang bijaksana dan adil sangat relevan dalam konteks politik dan kepemimpinan saat ini. Banyak negara dan masyarakat modern yang masih mencari pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu memahami dan mengatasi masalah moral serta sosial. Pemikiran Al-Farabi dapat menjadi landasan penting dalam menilai kualitas seorang pemimpin di berbagai belahan dunia.
Etika dan kehidupan seimbang, gagasan Al-Farabi tentang kebahagiaan yang dicapai melalui keseimbangan antara akal dan wahyu masih relevan dalam kehidupan kontemporer di dunia yang penuh dengan tantangan etika dan moral. Pemikiran Al-Farabi tentang pencapaian kebahagiaan melalui pengembangan diri yang rasional dan spiritual memberikan panduan dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Pentingnya integrasi ilmu dan agama. Di zaman sekarang, banyak perdebatan mengenai hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Gagasan Al-Farabi yang menyatakan bahwa akal dan wahyu seharusnya tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi sangat relevan dalam era modern ini. Pandangannya membuka jalan untuk pendekatan yang lebih harmonis antara sains dan agama dalam upaya mencari kebenaran dan pemahaman yang lebih mendalam. Filsafat politik dalam mencapai masyarakat ideal. Pandangan Al-Farabi mengenai negara ideal dan keutamaan kepemimpinan berbasis kebijaksanaan dan moralitas bisa menjadi inspirasi bagi pembentukan negara yang adil dan manusiawi. Di tengah tantangan politik global yang penuh dengan ketidakadilan, korupsi, dan ketegangan, gagasan Al-Farabi tentang pemimpin yang bijaksana dan negara yang mengutamakan kebaikan bersama memiliki relevansi yang mendalam dalam merancang sistem politik yang lebih baik. Kesimpulannya, gagasan Al-Farabi yang menggabungkan filsafat, etika politik, dan logika memiliki relevansi yang sangat besar dalam dunia modern. Kepemimpinan dan hubungan antara akal dan wahyu dapat memberikan wawasan yang penting dalam memahami dan mengatasi berbagai tantangan sosial, politik, dan moral yang kita hadapi saat ini. Al-Farabi menunjukkan bagaimana pengetahuan intelektual yang tinggi harus dibarengi dengan kebijaksanaan moral dan spiritual, sebuah prinsip yang masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.